Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Restu Hidayat, NPM 132020100915. Mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan final project dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Cara mengukur perusahaan itu liquid atau tidak, Anda dapat membandingkan komponen yang ada pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar atau utang jangka pendek. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, cara menghitung rasio likuiditas ada 3, yaitu current ratio, cash ratio, quick ratio. Current ratio atau rasio lancar. Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Nah, di sini PT Mandiri Jaya melaporkan laporan neraca pada tahun 2014. Nah, di sini cara menghitung current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Nah, di sini aktiva lancarnya PT Mandiri Jaya ada 29 juta. Dan hutang lancarnya ada 9 juta. 29 juta dibagi 9 juta dikali 100 ketemu current rasionya yaitu 322. Nah, apabila current rasionya tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban utangnya semakin baik. Kedua, quick ratio atau rasio cepat. Nah, quick ratio cara menghitungnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100. Nah, di sini aktiva lancarnya ada 29 juta, lalu persediaannya ada 6 juta, dibagi 9 juta dikali 100. Maka quick ratio-nya adalah 255. Nah, kesimpulannya jika quick ratio-nya lebih dari 100, maka ini akan berakibat baik untuk perusahaannya dalam membayar kewajibannya. Lalu ketiga ada cash ratio atau rasio kas. Cash ratio cara menghitungnya yaitu kas tambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100. Nah, di sini PT Mandiri Jaya kas dan setara kas berjumlah 10 juta. Lalu 10 juta dibagi hutang lancar ada 9 juta dikali 100. 10 dibagi 9 juta dikali 100. Kas rasionya yang muncul yaitu 111. Nah, apabila hasil
ini menunjukkan 1:1 atau 100 atau semakin besar, maka perusahaan PT Mandiri Jaya ini terbilang baik. Lalu lanjut ke pengertian rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup. Cara menghitung rasio solvabilitas ada dua, yaitu total debt to asset ratio, lalu kedua ada total debt to equity ratio. Nah, saya jelaskan debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini merupakan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Nah, di sini total debt equity ratio, yaitu cara menghitungnya adalah total hutang dibagi ekuitas modal dikali 100. Nah, di sini total hutang yang dimiliki oleh PT Mandiri Jaya ada 9 juta ditambah 14 juta hasilnya 23 juta. Lalu modalnya ada 30 juta. 23 dibagi 30 dikali 100, maka total debt equity adalah 76. Nah, di sini utang tidak boleh lebih besar dari modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Di kesimpulannya, tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil. Lalu lanjut, kedua ada debt to asset ratio atau rasio utang. Cara menghitungnya adalah total hutang dibagi total aktiva dikali 100. Nah, di sini total hutang yaitu 9 juta ditambah 14 juta, totalnya ada 23 juta. Lalu total aktivanya ada 63 juta dikali 100. Maka total debt to asset ratio-nya adalah 36. Nah, tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin aman atau solvable. Nah, di sini laporan neraca atau laporan dari semuanya PT Mandiri Jaya ini termasuk aman karena tidak kurang atau tidak melebihi. Sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya di dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga imun, dan tetap selalu jaga protokol kesehatannya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.